Selamat pagi para orang tua di seluruh Nusantara. Salam kenal, saya dengan Lilin. Pada kesempatan pagi ini, saya akan berdiskusi tentang apa itu pendidikan 5.0. Saya memang bukan spesialis atau ahli di bidang pendidikan, namun saya di sini lebih banyak berbicara dari kacamata sesama orang tua dan sesama orang yang peduli kalau nggak kita mulai sama-sama untuk melakukan perubahan dari diri sendiri secara serentak. Kemudian siapa lagi? Kemudian bagaimana dengan masa depan anak, cucu, dan bangsa kita? Oke. Nah, di sini kalau bisa dilihat di sebelah kanan saya, kenapa banyak sekali pelaku industri bisnis selalu bertanya dengan, ayo, pendidikan harus berubah, harus berevolusi. Nah, ayo kita bahas sama-sama yuk. Oke, kalau di gambar yang kita lihat saat ini, kita lihat kayak ini apa? Tempat main kah? Atau tempat istirahat kah? Atau tempat nongkrong? Ini adalah tempat kerja masa kini. Tempat kerja yang mungkin bahkan sudah dianggap tempat kerja ideal buat banyak orang, buat para milenial atau mungkin buat anak-anak kita. Oke, sebelum masuk ke tempat kerja, seringkali kita lihat, sebagai orang tua kita ingin menyekolahkan anak, memupuk fondasi pendidikan yang bagus agar kelak anak dapat berkarir dengan baik. Tapi pernah nggak sih kita ngelihat kalau goalnya itu, karirnya itu seperti ini, kira-kira apa nih jalan yang harus disusun? Dan seberapa seringkah kita melakukan reality check? Goal yang kita set ini, yang kita pilih masih relevan atau tidak? Jangan-jangan di zaman kita sebagai orang tua, pekerjaan-pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan-pekerjaan ideal atau bahkan idola, tetapi apakah masih relevan? Apakah pekerjaan itu bahkan masih akan ada saat ini, apalagi saat nanti anak-anak kita tumbuh? Sering kali kita melihat pendidikan itu sebagai satu kesatuan, kemudian karir itu setelah pendidikan, kemudian keluarga itu setelah berkarir atau kayak sambil jalan gitu. Nah, sering kali kita melihatnya ini sebagai satu klaster yang terpisah. Pernah nggak kita berpikir kalau ternyata fondasi itu, yang namanya fondasi itu berarti di bawah atau kayak dasar, dan kita sudah harus punya gambaran bentuk rumahnya seperti apa, rumah ini akan tahan di cuaca yang seperti apa, lingkungannya seperti apa. Dengan kita tahu tujuan dibangunnya rumah ini untuk di kondisi seperti apa, maka akan sangat mempengaruhi perencanaan, pemilihan bahan yang digunakan, bentuk konstruksinya. Nah, itu otomatis akan sangat sesuai saat kita melakukan perencanaan yang tepat. Tetapi kalau kita ingin atau kita hanya melakukan perencanaan, ya yang penting selesai sekolah, selesai, dapat nilai bagus, selesai. Berarti kan tujuan kita bangun rumah adalah ya udah cuman segitu aja. Kalau kita lihat, masih banyak industri yang memiliki struktur seperti yang gambar pertama, top down. Seorang pemimpin menaungi banyak departemen, dan departemen-departemen tersebut diisi oleh masing-masing individu yang mungkin geraknya akan sangat terbatas gitu. Kemudian beralih menjadi kombinasi kolaborasi yang semakin lama semakin dinamis atau agile, sehingga memunculkan, ya saya ini kekuatannya di sini dan saya bekerja di departemen ini dan saya akan berkolaborasi dengan orang lain, dan untuk saya bisa nyambung dengan orang itu, meskipun itu bukan bidang saya perlu tahu kata-kata, terminologi, alat,
perangkat lunak, perangkat kasar yang mungkin akan digunakan. Mungkin saya tidak bisa mengoperasikannya atau menggunakannya, tetapi itu dibutuhkan. Contoh, para orang tua yang telah melakukan succession plan, kayak punya cita-cita. Oke, nanti anak saya setelah sekolah harus bisa meneruskan usaha saya, gitu. Harus bisa melanjutkan apa yang sudah keluarga rintis. Tidak ada yang salah sama sekali dengan cita-cita atau harapan itu. Yang perlu kita sama-sama lihat, seberapa kita sudah mengkomunikasikan, seberapa kita sudah memaparkan cita-cita ini kepada penerus kita sebagai anak-anak, kepada anak-anak. Dan bagaimana adaptasi yang perlu dilakukan, transisi yang perlu dilakukan saat proses ini terjadi. Karena tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat. Mungkin akan terjadi dalam waktu 2, 3, bahkan sampai 10 tahun. Succession plan. Orang tua melihat kayak, oke, saya punya toko nih, saya jaga, kemudian ada stok, ada apa, semua mungkin orang tua yang tunggu di lokasi tempat, kemudian melakukan semua banyak hal. Top down, struktur yang pertama. Kemudian anak datang, dia melihat kayak yang Bapak lakukan itu sudah sangat bisa di otomasi Pak, gitu. Bahkan bisa di scale up nih. Kalau gitu kenapa nggak kita buat otomasi, kemudian ini bisa dipakai juga untuk di tempat-tempat yang lain, gitu. Nah di situ kultur, struktur organisasinya akan sangat berubah. Karena kita juga perlu tahu si anak ini kekuatannya dia di mana. Apakah dia kekuatannya misal di bagian operasional kah? Di bagian keuangan kah? Di bagian produksi kah? Di bagian teknologinya kah? Atau di bagian-bagian yang lain? Karena dia mikir, saya perlu kolaborasi nih dengan teman-teman yang lain. Saya perlu berdiskusi nih. Oke, kalau memang saya kekuatannya di bidang teknologi, maka saya akan perlu didukung dengan orang yang memang kuatnya di bidang produk, pengembangan produk, atau bidang back office yang lain. Dengan adanya kolaborasi seperti ini, maka strukturnya akan sangat dinamis dan berubah menjadi gambar yang nomor 3 gitu. Oke, kalau gitu saya berarti penanggung jawab di bidang teknologi. Nah, akan ada penanggung jawab di bidang lain, keuangan. Akan ada penanggung jawab di bidang komunikasi strategis dan branding. Akan ada penanggung jawab di bidang HRD. Nah, karena mereka beranggapan kalau saya mau besar sama-sama, saya harus bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki keahlian-keahlian khusus, gitu. Jadi tetap memiliki keahlian satu yang spesifik, yang sangat kuat, tetapi juga memiliki wawasan yang luas. Karena saat kita berkomunikasi dengan penanggung jawab dari departemen lain, meskipun itu bukan keahlian kita, bahasanya kita harus paham, terminologi perangkatnya kita harus paham, terminologi cara kerjanya kita harus paham, budayanya pun kita juga harus paham. Nah, di situ pentingnya apakah kita dan anak-anak sudah sama-sama siap untuk melihat dan mempersiapkan struktur yang sangat dinamis seperti gambar yang ketiga. Kalau dilihat di gambar yang nomor 3, akan sangat kental sekali untuk tahu siapa diri kita. Di struktur yang pertama, kita akan lihat apa katanya perusahaan, apa katanya budaya, ya kita harus ikut. Yes, bos. Tapi kalau dilihat di struktur organisasi yang ketiga, yang agile, yang sangat dinamis itu, saya harus tahu kekuatan saya apa nih, dan saya tahu kekuatan teman saya apa, dan itu akan sangat membantu saat kita mulai melihat dan sadar kekuatan diri dan sadar akan kekuatan orang lain. Di satu sisi saya juga harus paham apa keterbatasan yang saya miliki yang memang akan sangat baik jika saya berkolaborasi dengan orang yang memang kekuatannya di bidang tersebut.
Nomor 3, kita diminta mau tidak mau untuk tahu banyak hal, untuk paham banyak hal, dihadapkan dengan berbagai macam komplikasi masalah, dan bagaimana menemukan solusi yang tepat. Dan solusi tersebut ternyata kumpulan dari masukan ide dari si segitiga, yang kekuatannya segitiga, si lingkaran, si kotak, dan si segi 4, si segi 5. Nah, saat kita membiasakan anak-anak untuk bekerja atau melakukan critical thinking, pengambilan keputusan, maka dia akan sangat mudah untuk melakukan adaptasi di lingkungan kerja yang agile. Bapak Ibu sebagai orang tua, kita perlu tahu anak kita nih bibitnya apa nih? Segitiga kah? Lingkaran kah? Kotak kah? Atau kayak mawar kah? Stroberi kah? Atau pohon terbesi nih? Atau pohon beringin nih? Karena saat kita tahu bibitnya ini apa, maka perlakuannya semuanya akan berbeda. Media tanamnya berbeda, kemudian perlakuan nutrisinya berbeda, kebutuhan akan jumlah matahari yang dibutuhkan pun juga berbeda. Dan saat kita bisa mengidentifikasi karakteristik atau kekuatan anak dengan tepat, memberinya dengan nutrisi dan cahaya yang tepat, maka bibit ini akan tumbuh dengan optimal. Tetapi saat kita menyamaratakan semua anak kita anggap sebagai bunga mawar, padahal mungkin ada anak yang kaktus nih, yang dia memang butuh airnya itu, dia bisa menyimpan air banyak, jadi yang memang cara kerjanya seperti itu. Maka kalau terlalu banyak diberikan air, malah nggak survive. Jadi penting sekali kita sebagai orang tua dan sebagai institusi pendidikan untuk tahu, untuk sama-sama menemukan siapa bibit anak kita, bagaimana kita bisa menemukan perilaku merawat, mengembangkan dengan cara yang tepat. Kembali ke pertanyaan bagaimana menemukan bibit, siapa bibit dari masing-masing anak kita, atau bahkan diri kita sendiri, apakah kita ini sudah dirawat dengan cara yang tepat gitu kan pertanyaannya. Oke, bisa dilihat di tabel Johari Window yang ada di gambar ini, akan sangat kentara saat orang-orang yang sudah tahu tentang dirinya dan orang-orang yang mungkin belum bahkan kenal dengan dirinya. Tapi jangan khawatir, saya pun juga masih dalam proses menggali, kenal diri lebih dalam. Jadi semua orang memiliki perjalanannya masing-masing. So enjoy the ride. Kembali lagi ke pertanyaannya, anak saya ini bibit apa sih? Cara ngerawatnya supaya maksimal dan optimal tuh gimana sih? Atau diri kita sendiri nih, apakah udah dirawat? Apakah udah tumbuh dengan maksimal dan optimal? Nah, di sini ada tabel Johari Window yang sangat membantu untuk menerangkan seberapa kita sudah menemukan diri sendiri atau seberapa kita sudah mengetahui bibitnya kita ini siapa. Gitu. Di tabel yang warna abu-abu ada, ada di tabel yang berwarna merah, itu berarti area di mana saya punya kekuatan dan orang tahu. Miss Lilin itu kuatnya dengan memberikan kayak ide, kemudian mensintesa satu informasi dengan yang lain gitu. Nah, itu berarti wilayah itu udah terbuka di saya. Orang lain tahu, saya juga tahu. Kemudian ada juga wilayah yang blind. Blind itu berarti tidak tahu untuk diri sendiri, tapi orang lain tahu. Jadi saya nggak nyaman, saya nggak pede, tapi orang lain lihatnya kayak enggak, bagus itu di situ. Kamu kalau ngelakuin ini, orang lain belum tentu bisa, itu bagus. Tapi saya nggak merasa itu kekuatan diri saya gitu. Nah, itu berarti area yang blind. Ada juga area yang hidden gitu. Saya tahu kalau saya bagus, tetapi saya nggak nyaman menunjukkannya karena takut dianggap nggak baik lah, atau memang kurang maksimal lah.
Nah, area ini orang lain nggak tahu kalau saya baik gitu. Jadi itu bedanya yang hidden sama yang blind. Kemudian ada area yang abu-abu, yang gede, itu yang unknown. Itu area di mana saya pun nggak tahu potensi diri saya apa. Orang lain juga nggak tahu. Contoh paling gampang, kenapa saat pandemi ini tiba-tiba banyak orang yang jago masak, tiba-tiba banyak orang jago nukang. Itu bukan tiba-tiba, itu pelan-pelan windownya kebuka. Pelan-pelan itu area yang unknown itu karena dieksplorasi terus, kemudian diberikan kesempatan untuk berkembang. Maka area yang open tuh berkembang. Seperti akhirnya kalau kita secara terus-menerus melakukan pemaparan diri dengan memperluas area kita yang open, maka akan muncul seperti di slide yang berikutnya nih, di mana area yang opennya akan menjadi sangat besar. Nah, di sini bisa dilihat opennya gede banget, besar sekali kelihatan. Jadi saya tahu kekuatan saya di mana, kekurangan saya di mana. Nah, dan itu semakin bisa berkembang. Oke. Apakah ada cara untuk mengetahui dan untuk membesarkan tadi area yang open ke area yang unknown-nya dia berkecil? Ada di slide berikutnya. Kita bisa melakukan yang pertama eksplorasi diri. Kita juga bisa melakukan feedback, mendapat masukan dari teman-teman atau orang sekeliling kita. Nah, self discovery bisa dilakukan dengan mencoba hal-hal baru yang biasanya nggak nyaman, yang nggak pernah dilakukan, yang nggak mungkin ini saya lakukan hal ini. Itu yang dilakukan. Jangan-jangan itu pintu yang memang harus dibuka, gitu. Nah, jadi dengan seringkali ya kembali ke pandemi, mau nggak mau nyoba nukang, mau nggak mau masak. Tiba-tiba masak karena paparan terhadap misal komposisi masaknya itu kayak lidahnya biasanya sering nyoba makanan yang enak-enak dari berbagai negara, kemudian wawasannya tentang ngelihat resep-resep, aksesnya yang dipunya untuk informasi itu juga terbuka lebar. Jadi yang biasanya nggak pernah masak dan dia masak, ya pasti enak dong, karena yang ingetannya dia masak itu standarnya harus segini loh, kalau nggak gini nggak enak. Nah, dia akan membawa kemampuan dirinya ke level kayak untuk ya ini kalau nggak dibumbuin seperti ini nggak enak nih. Nah, karena standar seperti itu akhirnya membuka pintunya dia kayak, ternyata masakannya enak banget gitu. Belum lagi skill yang lain, banyak sekali yang tiba-tiba misalnya nggak pernah bisa melukis nih, mahat, berkebun, tiba-tiba semuanya pada bisa berkebun. Itu membuktikan bahwa kita ini masih sangat kurang sekali memaparkan diri terhadap banyak hal. Jadi hidden, blind dan unknown-nya ini masih sangat bisa dikembangkan. Gitu. Apa kaitannya dengan anak-anak? Apa kaitannya dengan sekolah atau institusi pendidikan? Saat kita memberikan wadah, stimulus, paparan yang tepat, maka kita mempercepat proses penemuan jati diri, penemuan identitas diri. Kan jangan sampai udah usia sekian unknown-nya gede terus open-nya kecil gitu. Terus udah umur sekian baru kayak, aduh ternyata aku ini jago banget berkebun, atau jago banget masak, atau jago banget jadi YouTuber ini nge-vlog gitu. Yuk, udah telat. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa berikan paparan, kesempatan, dukungan sedini mungkin, sehingga anak-anak bisa sedini mungkin secara bertahap membuka area yang opennya lebih besar untuk menemukan potensi-potensi diri yang masih tersembunyi. Berikutnya, saat kita sudah tahu kira-kira bibitnya ini anak-anaknya seperti apa, atau dalam proses menemukan bibit, kira-kira cara seperti apa nih yang cocok untuk memberikan nutrisi yang tepat dan merawat sesuai dengan kebutuhan si bibit. Saya senang belajar dari Howard Gardner yang mengusung multiple intelligence. Jadi dia memperkenalkan yang namanya proses kristalisasi dan proses pelumpuhan. Apa itu proses kristalisasi? Saat seorang anak diajak ke teater,
orkestra gitu ya, orkestra. Kemudian dia dengar musiknya luar biasa, kemudian kerjasama di antara para pemain musiknya itu sangat kompak, menghasilkan suara yang sangat merdu. Dan di situ dia bilang kayak, oh saya kepingin nih mah mau main biola gitu. Terlepas dari dia nggak pernah punya itu biola itu apa, nggak pernah lihat di rumah ada orang yang main biola, tapi begitu dia merasa terinspirasi dan tergerak untuk belajar, itu namanya proses kristalisasi. Itu membuka satu pintu. Tapi begitu juga ada cerita di mana anak main di luar taman, hujan-hujan, kemudian becek-becek, dia bangun rumah dari ranting, dari daun, kemudian dia bawa hasil rumah dia bangun, dia bawa ke rumah, dia mau tunjukkan ke papa mamanya. Baru injek satu lantai di rumah, udah diteriakin, ngapain kamu masuk? Kotor semua nih rumah, habis dipel. Di situ proses pelumbuhan terjadi. Tertutuplah pintunya untuk ketertarikan dia mungkin di bidang hal-hal yang sifatnya alam, natural. Akhirnya muncul kata-kata kayak, oh berarti alam itu kotor, alam itu berarti nggak boleh. Atau mungkin ke hal-hal yang sifatnya musik tuh, ayo kamu gini aja nggak bisa, masa latihan udah setiap hari main cuma lagu pendek aja nggak bisa. Muncul lagi proses pelumpuhan. Begitu juga dengan dasar-dasar pengenalan yang sering sekali kita lupa. Salah satu contohnya adalah pengenalan mungkin kayak huruf, menulis, membaca, dan skill-skill atau keterampilan baru yang lainnya. Saat kita memaksakan proses pembelajaran di anak, maka dia akan merasa saya nggak dapat kristalnya di sini, saya malah lumpuh di sini, saya nggak bisa di sini. Karena harus ditunjukkan dengan ayo diulangi lagi, ayo kamu harus lebih baik, ayo kamu, berarti saya kurang cukup baik, makanya saya harus terus melakukan untuk menjadi lebih baik. Tetapi proses kristalisasi itu muncul saat saya merasa, oh saya sudah baik. Karena kalau saya sudah baik, naluri manusia pasti akan muncul, saya mau lebih baik dari diri saya yang sekarang. Gitu. Jadi saat anak-anak memang belum siap untuk mempelajari sesuatu, bukan berarti dia tidak bisa, tapi dia sedang mencari saat yang tepat sehingga proses pembelajaran itu terjadi ke anak-anak. Mungkin kalau ini pendapat pribadi saya kaitkan dengan kalau kita mengajarkan cara membaca, menulis dengan cara yang kurang nyaman atau yang memang agak sedikit traumatik, maka sering saya temuin, ini saya riset kecil-kecilan di sekeliling, kita nggak akan punya kebiasaan belajar, kita nggak punya kebiasaan baca, kita nggak punya kebiasaan menulis, karena dianggap enggak, itu nggak gue banget, nggak bisa, nggak bagus, saya nggak pinter kayak gitu. Karena banyak proses pelumpuhan daripada proses kristalisasi. Tetapi saat kegiatan itu dilakukan dengan cara yang menyenangkan, maka kebiasaan-kebiasaan itu akan terus ikut. Mulai dari kebiasaan menulis, kebiasaan membaca, itu otomatis karena saya merasa itu kegiatan yang nyaman, yang saya mau dan saya mau lagi dan saya mau lagi dan saya mau lagi dengan sendirinya, otomatis. Seringkali ini saya pun juga karena baru tahu, jadi cukup menarik juga kalau orang yang nyaman kerja dengan atau bekerja atau belajar, anak-anak juga termasuk ya, dengan bergerak itu dia nanti cocoknya jadi atlet nih karena kinestetik nih. Kalau di multiple intelligence karena kan ada 8 ranah. Kemudian kalau orang yang memang dia itu music smart atau suka dengan musik, kemudian nyaman dengan musik, kebutuhan musik, itu berarti dia akan menjadi musisi gitu. Sepemahaman yang saya dapat dan ini saya coba praktekkan ke diri sendiri juga, ternyata pintu-pintu yang ada di multiple intelligence itu bentuknya kalau saya boleh gambarkan itu seperti kanal atau seperti pintu ya gitu. Jadi bagaimana kita bisa mendapat informasi, paparan wawasan dari pintu yang bentuknya bahasa, musik,
musik, gambar, angka, dan beberapa yang lain, ada 8 gitu. Cukup menarik saat kalau saya ternyata waktu belajar itu ada beberapa tahap. Jadi bisa jadi kayak pertama waktu cari ide itu memang harus tenang. Jadi waktu tenang baca bisa konsentrasi. Tapi juga nggak bisa lama-lama karena memang ada ada sedikit mild dyslexic. Jadi memang saya mild dyslexic gitu. Dan baru tahu juga. Jadi dulu sekolah ampun gitu. Jadi setelah dapat inspirasi untuk dikulik atau untuk digali, baru saya temukan kalau saya ini bisa menuangkan apa yang saya pikirkan itu kalau saya diajak komunikasi, kalau saya diajak ngobrol nih. Kayak contoh sesi ini kelihatannya saya ngomong, tapi saya harus dipancing dulu nih untuk bisa ngomong. Karena kalau nggak dipancing, nggak bisa ngomong. Gitu. Nah itu kita harus termasuk salah satu tadi di Johari Window, kenal dengan diri sendiri, kenal dengan cara belajar, kenal dengan cara learning how to learn. Oke, ada orang yang memang dia nyaman untuk bekerja atau belajar saat mendengarkan musik yang sangat keras. Kepingnya sendiri nih. Atau bisa jadi tempatnya boleh rame, tapi saya tempat duduk di ujung nih, sambil saya coret-coret atau sambil saya nulis. Dan saya memang butuh rame, karena kalau nggak rame nggak bisa. Nah ada orang seperti itu. Tapi apakah orang seperti itu berarti dia orang yang penyendiri nih, kepingin sendirian? Belum tentu juga, karena itu caranya dia mengumpulkan nutrisi, membuka pintunya dia dengan cara seperti itu. Nah, di sini saya mengajak para orang tua semua juga untuk mulai mengenali pintu dari diri sendiri. Apa aja udah kebuka, apa aja yang belum kebuka. Oke, satu cerita lagi. Saya baru aja tahu kalau ternyata punya ketertarikan terhadap musik. Karena dulu cara saya belajar musik itu ya boleh dibilang maaf kurang menyenangkan. Sampai hari ini harus les. Dan saya sangat tidak nyaman karena saya nggak menonjol di situ, dan saya mungkin boleh dibilang dibandingkan teman-teman yang lain saya sangat tertinggal gitu. Jadi saya pergi les belajar musik, main piano itu menyiksa buat saya, dan itu membuat saya tumbuh menjadi orang kayak nggak suka musik, nggak bisa main musik, nggak pokoknya yang sama yang musik itu nggak. Jadi sampai ada kayak sedikit kayak alergi atau kayak trauma gitu sama yang namanya musik. Sampai suatu saat di keluarga suami saya tuh suka sekarang karena pandemi lihat di YouTube tutorial main piano gitu. Jadi yang dilakukan adalah karena kalau di tutorial main piano di YouTube itu kan gampang ya, ada note-nya, kemudian kita tinggal pencetnya sesuai dengan gambar, dan karena proses belajarnya itu dia bilang ayo main sama-sama yuk, ya udah, jadi dia tangan kanan saya tangan kiri, nggak ada yang mengkritisi harus seperti apa cara mainnya, lagunya kita pilih yang suka, dan saat main itu kita sambil bergurau. Akhirnya bisa loh kepingin kayak ayo main piano yuk. Yang dulunya benar-benar anti, alergi sampai trauma, akhirnya karena pintu yang tertutup itu tadi pelan-pelan kita temukan kuncinya dan kita perbaiki untuk buka kembali, dan sekarang nyaman untuk bereksplorasi di bidang itu. Gitu. Sama halnya kalau saya dulu pintu yang tertutup, keinget saya dua. Satu yang musik dan satu lagi yang logical mathematical gitu. Jadi kayak yang namanya matematika, ampun. Tetapi ternyata seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang matematika itu ternyata luas. Dan dulu cara belajar matematika yang saya tempuh itu juga sedikit terroring gitu. Dan saya memang tidak kuat di situ. Jadi saya sangat disudutkan, saya sangat lemah di situ, dan saya sangat tersiksa untuk belajar dengan cara seperti itu. Tetapi di sini kalau boleh dilihat beberapa diagram-diagram yang saya tunjukkan di presentasi tadi, itu saya dengan sangat nyaman membuatnya, padahal saya juga bukan lulusan desainer, belajar tentang desain,
dan menggambarkan menjadi dari sebuah ide atau konsep ke dalam suatu menjadi suatu resep atau suatu diagram, itu ternyata membutuhkan kemampuan matematika juga. Ternyata saya baru dikasih tahu. Jadi pola, kemudian pattern, sequence, nah itu termasuk cara berpikir logical mathematical juga. Tidak semuanya mentah-mentah bentuknya angka. Dan saat saya mulai nyaman dan pintu logical mathematical saya terbuka, itu saya merasa dengan sangat menyenangkan dan terbuka untuk ingin tahu tentang apa sih perannya, atau tahu nggak sih gunanya integral itu di kehidupan sehari-hari. Nah ini saya juga baru belajar dari satu teman. Dulu mikirnya kayak integral itu modelnya yang apa, ya udah lupa. Tapi sekarang yang cukup menarik adalah saat diceritakan, jadi kayak tahu nggak sih ternyata integral itu digunakan untuk mengukur luasan yang sifatnya abstrak. Mungkin ya ini pemahaman saya bisa jadi kayak kurang tepat ya, tapi ini yang saya tangkap adalah konsepnya bagaimana mengukur suatu luasan yang tidak, kalau kotak kan jelas ya, ini sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi diukur luasannya, berarti kan luasnya 6 dikali panjang kali lebar, atau sisi kali sisinya tuh itu bisa bagaimana mengukur luas misalnya media yang tidak beraturan, atau bahkan untuk memprediksi kayak forecasting masa depan gitu, kayak forecasting gitu, itu akan sangat banyak menggunakan integral ternyata. Nah, dengan kita tahu kalau ternyata matematika itu tidak semengerikan itu, maka saat orang bercerita atau kita berdiskusi dan diperlukan untuk mengulik lebih banyak tentang matematika, ya ternyata nggak semengerikan itu gitu. Jadi penting sekali untuk kita orang tua, yuk bantu temukan anak-anak dan pastikan buka pintunya dengan baik. Buka pintu diri kita dulu, kemudian kita bisa bantu temukan anak-anak membuka pintunya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan diskusi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, tadi adalah diskusi menurut pendapat saya. Kalau Bapak Ibu memiliki informasi yang jauh lebih update atau jauh lebih akurat, yuk kita diskusi sama-sama. Saksikan terus webinar-webinar kita selanjutnya dan dukung terus pendidikan Indonesia lebih maju.